Halo, saya Putri Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneur yang menginspirasi saya untuk memenuhi tugas modul Basic Entrepreneurship Skill. Yang pertama ada dari perusahaan kosmetik The Body Shop yang didirikan oleh Anita Roddick pada tahun 1976. Anita membuka toko pertamanya tanpa banyak modal. Produk yang dibuat pun berasal dari bahan alami tradisional yang ia pelajari dari berbagai budaya saat berpergian. Ia memakai botol bekas susu yang dicuci ulang karena waktu itu dia tidak mampu membeli kemasan baru untuk produknya. Cat tembok tokonya pun dipilih warna hijau tua, karena warna tersebut adalah warna yang paling murah. Namun pada akhirnya warna tersebut malah menjadi identitas dari brand The Body Shop. Pada saat itu, dunia kosmetik dikuasai oleh perusahaan besar dengan iklan yang menjual kecantikan sempurna. Namun, Anita justru berbeda. Ia mempromosikan kecantikan alami dan etika lingkungan. Anita menolak yang namanya uji coba pada hewan dan menentang eksploitasi perempuan dalam iklan. Pada awalnya, banyak yang meremehkan idenya tersebut, menyebut produk natural yang tidak akan laku di pasaran. Namun siapa sangka, dalam kurun waktu 10 tahun, The Body Shop tumbuh menjadi perusahaan jaringan internasional. Walaupun sudah tumbuh menjadi perusahaan besar, Anita tetap mempertahankan prinsipnya untuk tidak melakukan uji coba pada hewan dan tetap melakukan daur ulang dan edukasi kepada konsumen. Nilai entrepreneur yang saya dapatkan dari kisah Anita Roddick adalah kita harus tetap berani memulai suatu usaha walaupun modal awal yang kita miliki minim. Kita juga harus bisa berpikir kritis dan kreatif agar bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk menjadi suatu bahan usaha. Dan kita tidak boleh takut walaupun kita beda dari yang lain, walaupun usaha kita berbeda dari yang lain. Yang kedua, ada dari perusahaan marketplace Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya, seorang pemuda asal Pematang Siantar yang tumbuh besar dalam keluarga menengah dan merantau ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah di informatika di BINUS. Pada saat tersebut, William selalu bekerja paruh waktu di Wanus selama 12 jam tiap malam untuk membiayai pendidikannya tersebut. Disitulah ia mengenali potensi internet sebagai alat pemerataan ekonomi, terutama bagi UMKM yang kesulitan akses pasar besar. Mimpi besarnya bertolak pada 2007, saat ia bersama rekannya, Leontinus Alva Edison, membayangkan marketplace online yang gratis dan aman bagi siapa saja. Pada awalnya, ide tersebut ditolak dan diremehkan oleh beberapa investor karena latar belakang dari William. Namun William tidak menyerah, ia justru termotivasi oleh nasihat bermimpilah setinggi langit ala Bung Karno. Pada 6 Februari 2009, William dan Leontinus meluncurkan Tokopedia dengan dukungan dana awal dari kenalan, yang kemudian berhasil menarik beberapa investor besar seperti Ace Ventures, SoftBank, Sequoia, dan Alibaba, hingga mengantarkannya menjadi perusahaan unicorn yang kini menghubungkan lebih dari 11 juta penjual dan 100 juta pengguna, aktif di seluruh Nusantara. Nilai menginspirasi yang saya dapatkan dari kisah William ini adalah sikap pantang menyerahnya. Meski ditolak berkali-kali, William terus memperbaiki diri dan visi, sehingga dapat kepercayaan dari investor, dan tentunya dia juga belajar beradaptasi dari pekerjaannya di warnet malah menjadikannya seorang komunikator, founder dan eksekutif di teknologi besar. Lalu memaknai kegagalan sebagai pelajaran. Walaupun awalnya gagal, William tidak menyerah pada keadaan dan terus berusaha hingga pada akhirnya dia mampu mendirikan Tokopedia. Yang ketiga, ada dari perusahaan Coco Group yang didirikan oleh Bapak Indengah Natiata. Beliau lahir 31 Januari 1970 di Sedaman, Karangasem. Beliau memulai perjalanan karirnya bukan dari pendidikan tinggi, tapi dari kerja keras sebagai tukang cuci piring hingga menjadi head waiter di Grand Hyatt Nusa Dua selama 12 tahun. Dari tahun 1992 hingga 2004. Memanfaatkan pengalaman tersebut, ia memulai usaha kecil menjual pakaian bermerek di Bali Collection pada tahun 1998 dan mendirikan Coco Bistro pada tahun 2000. Meski sempat terpukul akibat adanya bom Bali 2, Bapak Indengah Natiata tidak menyerah dan pada 2006 membuka toko sembako pertama bernama Coco Mart di Nusa Dua. Berkat kegigihannya, kini Coco Group yang didirikan bersama dengan istrinya, Ketut Siti Mariati, telah mengelola lebih dari 120 outlet retail, Coco Mart, Coco Express, Coco Supermarket, Coco Gourmet, dan lain-lain, baik di Bali maupun di Lombok, serta mempekerjakan sekitar
2.000 orang, bahkan meraih sertifikat ISO. Sebagai bukti manajemen mutu dan komitmen terhadap pelanggan, Bapak Natiata sering menegaskan bahwa keberhasilan berbisnis tidak hanya bergantung pada modal, tetapi juga pada keberanian, tekad bulat, dan belajar dari kegagalan. Bapak Inengah Natiata menekankan pentingnya tidak malu melakukan pekerjaan apapun, karena semua peluang berasal dari proses belajar dan pengalaman lapangan. Pada saat ini beliau masih aktif membantu memajukan UMKM Bali dan membuka ekspansi ke Ibu Kota Nusantara (IKN), menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Hal inspiratif yang menginspirasi saya dari kisah Bapak Inengah Natiata adalah ada pada sikap bekerja keras dan ketekunan beliau. Walaupun pada awalnya beliau adalah seorang tukang cuci piring, namun beliau tetap bekerja keras dengan tekun pindah. Akhirnya bisa menjadi seorang head waiter dan mendirikan suatu usaha bistro, hingga akhirnya bisa menjadi perusahaan Coco Group. Lalu ada sikap pantang menyerah. Beliau mengajarkan saya untuk tidak menyerah akan keadaan. Walaupun mengalami kegagalan, bukan berarti saya harus menyerah pada bisnis yang sedang saya jalani. Lalu harus konsisten dan fokus. Mulai dari usaha kecil hingga membangun suatu retail besar itu memerlukan visi dan fokus yang baik, sehingga kita tidak mudah terpengaruh di tengah jalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.